Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya pada kesempatan malam hari ini kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam melazimi ketaatan-ketaatan kepadanya yang mudah-mudahan tercatat sebagai bagian dari pemberat timbangan amal kita kelak ketika di akhirat. Salawat dan salam juga moga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dipilih oleh Allah sebagai uswah hasanah, sehingga tak layak bagi setiap mukmin kecuali mengikuti apa yang telah beliau contohkan dan beliau sunnahkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tafsir Quran surat At-Takatsur. Salah satu di antara surat yang mengingatkan kita tentang akhirat. Surat At-Takatsur terdiri dari 8 ayat yang merupakan surat Makkiyah. Secara makna At-Takatsur itu artinya adalah at-tafakhur bi kathratil adadi minal amwali wal aulad. Berbangga dengan banyaknya jumlah harta maupun anak-anak itu bagian dari bentuk at-takatsur. Secara makna dinamakan dengan nama at-takatsur karena tema yang dibahas di dalam surat ini ya tentang itu. Diriwayatkan tentang nama-nama dari surat At-Takatsur, selain disebut dengan surat At-Takatsur, disebut juga dengan surat Maqbarah. Maqbarah tahu artinya apa? Maqbarah itu artinya kuburan, tempat untuk menguburkan orang yang sudah mati, itu namanya Maqbarah. Jadi kenapa disebut dengan surat Maqbarah? Karena juga di dalam salah satu ayatnya kan disebutkan juga hatta zurtumul maqabir. Ya, nanti itu akan kita bahas satu persatu ayatnya. Ayat ini, surat ini mengingatkan kita untuk tidak terlena dengan kenikmatan-kenikmatan dunia dan juga kemudian lalai dari akhirat. Sebagaimana yang kemudian Allah sebutkan di dalam awal ayat, Alhaakumut takatsur, alhaakumut takatsur, ya, telah melalaikan kalian at-takatsur, dari kata katsura. Katsura itu artinya banyak. Kalau seseorang diuji dengan sedikit, itu rata-rata sadar bahwa dia sedang diuji. Enggak punya duit, itu sadar kalau diuji. Lagi enggak punya anak, ya, belum dikaruniai anak, itu sadar kalau lagi diuji. Enggak diberikan kemudahan di dalam urusannya, itu sadar kalau dia sedang diuji. Tapi jarang sekali yang kemudian sadar bahwa dirinya sedang diuji ketika diberikan yang banyak. Nah, ini bagian dari yang juga penting untuk dijadikan sebagai perhatian. Apapun yang kita miliki, punya anak itu ujian, punya istri juga ujian, enggak punya anak juga ujian, enggak punya istri juga ujian. Begitu. Harta juga begitu.
punya harta itu ujian, enggak punya harta juga ujian. Yang kadang-kadang punyanya cuman dikit jadi ujian. Punya istri cuman satu jadi ujian misalnya. Ini yang kadang-kadang jadi berat ya. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk dijadikan sebagai pelajaran bagi kita ya. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan di dalam tafsirnya, yaqulu ta'ala syagalakum hubbud dunya wa na'imuha wa zahratuha an talabil akhirati wa ibtighaiha. Telah melalaikan kalian cinta dunia dan berbagai macam kenikmatan dan pernak-perniknya dari mencari atau mengusahakan akhirat. Wa tamada bikum dzalika hatta ja'akumul mautu wa zurtumul maqabir. Dan itu berlangsung sampai kemudian kalian masuk ke kuburan. Wasirtum min ahliha, dan menjadi bagian dari penduduk kubur tadi. Diriwayatkan dari Ibnu Zaid bin Aslam, dari ayahnya Zaid bin Aslam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alhaakumut takatsur 'anit tha'ah hatta zurtumul maqabir, ay hatta ya'tiyakumul maut. Telah melalaikan kalian banyaknya harta itu 'anit tha'ah, dari ketaatan, hatta zurtumul maqabir, sampai kemudian kalian itu masuk ke dalam kubur, maksudnya sampai mati. Baik dalam urusan harta maupun anak-anak, sebagaimana disebutkan oleh Al Hasan Al Basri terkait dengan at-takafur tadi. Di dalam hadis yang lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, kunna nara hadza minal Qur'ani hatta nazalat, bahwa kami berpendapat ini bagian dari Al-Quran sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan alhaakumut takatsur, yakni law kana libni adama watin min dhahabin. Kami menganggap bahwa banyaknya harta itu adalah bagian dari Al-Quran, sampai kemudian Allah mengingatkan kami dengan turunnya ayat alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian at-takatsur, banyaknya harta. Dijelaskan oleh Ubay bin Ka'ab, yaitu ketika seseorang dikaruniai oleh Allah satu lembah dari emas, maksudnya hartanya sangat banyak. Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan, intahaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqulu alhaakumut takatsur. Aku pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau sedang menyampaikan sesuatu yang ketika aku duduk aku mendengar beliau mengatakan telah melalaikan kalian at-takatsur, berbanyak-banyak harta. Yaqulu ibnu Adam mali mali, anak Adam selalu mengatakan ini hartaku, wa halaka min malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Apakah harta kalian itu, bukankah harta kalian itu tidak lebih dari apa yang kalian makan kemudian kalian buang, apa yang kalian pakai kemudian kalian ganti karena sudah lusuh atau rusak, atau apa yang kalian sedekahkan yang kemudian kalian lupakan. Jadi harta kita itu intinya cuma 3 tadi. Apa yang kita makan, apa yang kita pakai, dan apa yang kemudian kita sedekahkan. Selama kita memanfaatkan harta itu berarti adalah rezeki kita. Tapi kalau yang didapat belum dimanfaatkan, itu belum tentu menjadi rezeki kita.
Entah dapat duit kemudian hilang, atau dapat duit ditabung kemudian ditinggal mati akhirnya diwarisi, atau kemudian dapat duit dikasihin orang. Kan berarti bukan punya kita. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran bagi kita. Seringkali manusia itu tertipu dengan apa yang kemudian dimiliki. Padahal sejatinya yang menjadi rezeki kita itu yang hanya yang kita manfaatkan. Kalau kita tidak memanfaatkan dan tidak bermanfaat bagi kita, itu sejatinya bukan rezeki kita, tapi memperberat hisab kita. Karena harta itu, halalnya dihisab, haramnya nanti akan diazab. Itu harta. Ya. Jadi punya harta itu belum tentu enak, Pak. Mungkin enak di dunia. Kadang-kadang manusia itu kan aneh-aneh terkait dengan harta. Ada yang Allah karuniai harta tapi dihambur-hamburkan, foya-foya dengan berbagai macam cara. Ada dengan cara bikin konten, bagi-bagi duit misalnya gitu kan. Yang sekarang kan lagi banyak yang kayak gitu kan. Tiba-tiba jalan ke mall beli apa yang branded atau barang tertentu yang mahal dikasihin sama orang di jalan gitu misalnya. Bukan untuk dia, tapi cuman sekedar untuk alat konten. Bukan, belum tentu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang itu diniatkan karena Allah, malah justru akan mendapatkan pahala. Walaupun kita nggak tahu niatnya untuk apa. Tapi yang jelas hari ini itu menjadi salah satu bahan konten untuk menaikkan rating YouTube-nya, atau untuk dapat monetize dari YouTube-nya, atau yang semisalnya, atau dengan berbagai macam aksi supaya viral, misalnya nabur-nabur duit di jalan misalnya gitu kan, atau yang dengan hal yang lain lagi, dengan berbagai macam ulah dan perbuatan yang lain lagi, yang intinya merupakan bentuk menyia-nyiakan harta, bukan memanfaatkannya. Karena terkait dengan harta itu manusia ada dua. Ada yang cuman sekedar ikhlas menyia-nyiakan hartanya tadi, tidak memberikan manfaat apapun pada dirinya, atau yang kemudian dia menjadikan hartanya itu bermanfaat untuk dirinya, atau yang ketiga dia hanya orang yang menyimpan tapi tidak memanfaatkan hartanya. Menyimpan tapi tidak memanfaatkan harta. Makanya disebut di dalam Quran surat Al-Humazah kan, alladzi jama'a malan wa addada. Manusia yang buruk itu adalah manusia yang mengumpulkan harta dan ngitung-ngitung hartanya tadi, tapi tidak diinfakkan di jalan Allah. Dan ini menjadi bagian dari salah satu di antara yang harusnya kita perhatikan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulul 'abdu mali wa inna lahu min malihi thalathun ma akala fa'afna aw labisa fa'abla aw tasaddaqa faqtana. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, manusia seringkali mengatakan hartaku, hartaku, padahal sesungguhnya hartanya tidak lebih dari 3 hal. Apa yang dia makan kemudian dia buang, apa yang dia pakai kemudian dia ganti, atau apa yang dia sedekahkan kemudian dia lupakan. Wa masiwa dzalika fadzahibun wa tarikuhu linnas. Adapun selain 3 itu, entah dia hilang dari tangannya atau kemudian dia berikan kepada orang lain, maksudnya diwariskan. Dalam redaksi yang lain lagi dari Anas bin Malik disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, yatba'ul mayyitu salasatun fayarji'u thnani wa yabqa ma'ahu wahid. Ketika mayat itu dihantarkan ke kuburnya, maka akan ikut bersamanya 3. Yang 2 pulang, yang 1 tinggal. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Mengikuti mayit tadi itu hartanya,
keluarganya, dan juga amalnya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Adapun keluarga dan hartanya dia pulang lagi, sedangkan amalnya tinggal bersamanya. Ini nanti dibahas panjang lebar oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Ahwalul Qubur terkait dengan keadaan dan juga berbagai peristiwa yang ada di alam kubur yang dialami oleh ahlul kubur itu, Pak. Salah satunya adalah disebutkan di dalam sebuah riwayat, jika kemudian amalnya itu baik, maka dia akan menjadi teman yang dengan sebaik-baik rupa dan sebaik-baik baunya wangi, sehingga kemudian dia merasa nyaman dan senang ketika ditemani. Tapi berbeda yang kemudian amalnya buruk ketika di dunia, maka dia akan ditemani dengan seorang yang buruk rupa dan buruk baunya, sehingga dia selalu memerintahkan yang menemani tadi untuk pergi darinya. Lalu kemudian dia mengatakan, sesungguhnya aku adalah amalmu dan aku akan selalu menyertai. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk dijadikan sebagai perhatian kita, agar kemudian kita berhati-hati dengan apa yang kita amalkan ketika di dunia. Karena sejatinya yang nanti akan membersamai kita dari sejak mulai masuk alam barzakh sampai nanti dibangkitkan di akhirat, ya hanya amal kita. Harta enggak kita bawa, keluarga itu enggak kita bawa, janji sehidup semati itu hanya ada di dunia sinetron. Aslinya ya mati dewe, Pak. Enggak mungkin ikut mati istrinya, ya kan? Yang ya seorang wanita mati ya mati dewe, nggak akan mungkin suaminya ikut mati malah bisa jadi nikah lagi, ya kan? Iya, ini kebanyakan, ya. Jadi sumpah sehidup semati itu kebanyakan cuman dongeng, Pak, kebanyakannya. Ya sebagaimana kisah Majnun Laila. Ada sebuah novel berbahasa Arab ya, yang judulnya itu Majnun Laila. Majnun itu artinya tergila-gila aslinya maknanya. Kalau diterjemahkan sebenarnya adalah tergila-gila dengan Laila. Yang seringkali disampaikan di judulnya itu Laila Majnun. Kalau Laila Majnun berarti Lailanya yang gila, bukan tergila-gila dengan Laila, bukan. Itu kisah-kisah cinta terhadap seorang wanita yang bernama Laila. Ini bagian dari yang juga menjadi hal yang masyhur di antara kita, yang kemudian seringkali jadi rujukan serta kiblat di dalam urusan cinta tadi itu, padahal itu enggak nyata, Pak. Enggak nyata. Apalagi sekarang anak-anak muda kita gila dengan artis Korea, tergila-gila sama artis Korea dan film Korea. Seakan-akan nanti kalau berkeluarga itu seperti kisah keluarga yang dia lihat dalam film Korea itu. Padahal ketika kemudian dijalani, ternyata berkeluarga itu enggak semuanya bahagia. Namanya hidup di dunia itu enggak selalunya bahagia. Ada bahagianya, ada sengsaranya. Itu pasti. Ada mood, ada enggak moodnya, ada seneng, ada susahnya. Makanya doa yang diajarkan Nabi itu sudah melatih mental kita dari awal. Apa doa ketika kita kemudian mendapati ada saudara kita yang baru menikah? Kan doanya pelengkap itu. Barakallahu laka, semoga Allah memberkahimu ketika kamu senang. Namanya berkeluarga itu ya ada senangnya. Wa baraka alaika, dan semoga Allah memberkahimu ketika kamu susah. Dari doa itu aja kita belajar bahwa namanya berkeluarga itu kadang susah, kadang senang. Enggak selalu susah terus dan enggak selalu senang terus. Dan Allah itu adil, Pak. Membagikan bahagia itu bukan hanya kepada orang kaya saja.
Bahkan bisa jadi yang nggak punya rumah tidurnya di gerobak, ya. Di pinggir jalan, pagi, siang, sore, malam jalan. Kadang-kadang kalau capek ya berhenti, kalau ngantuk ya tidur, kalau lapar ya makan. Walaupun kadang-kadang nggak makan, sama dengan kita. Tapi bisa jadi Pak, malamnya tidurnya lebih nyenyak dia daripada kita. Ya. Bisa jadi hidupnya lebih merasa tenang dia daripada kita. Kadang-kadang orang itu seringkali wang sinawang. Apa sekedar hanya melihat orang lain kok kayaknya si fulan enak. Padahal belum tentu yang sejatinya seperti yang dilihat orang. Orang cuma bisa lihat dari luar. Dalamnya seperti apa, ya, faktanya seperti apa, nggak ada yang tahu, Pak. Dan ini menjadi bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Kadang-kadang kita ini cuma sekedar lihat, oh enak ya naik mobil, karena dia sedang naik motor. Karena dia naik motor, Pak, makanya dia lihat enak ya sedang naik motor. Padahal belum tahu kalau yang naik mobil itu bisa jadi lagi nggak punya duit, bingung beli bensinnya. Kan kita nggak tahu. Kita nggak tahu kan. Cuman kita lihatnya, oh enak ya naik mobil, nggak kehujanan, nggak kepanasan, gitu kan? Ya. Padahal bisa jadi masih mending kita warawiri kemana-mana walaupun pakai motor, tapi bensin nggak pernah mikir. Ya, sedangkan bisa jadi yang punya mobil tadi itu karena cuma mobil dikasih, akhirnya kemudian dia untuk pajak mobilnya mikir. Kirain kemudian nanti wayah beli bensin kadang-kadang ya cuma 100.000 itu diirit-irit seminggu. Ya, karena kita nggak tahu. Ya, cuman sekedar kadang-kadang menilai orang dari apa yang kita lihat, ya. Padahal kita nggak tahu sejatinya. Maka di akhir doanya itu kan kemudian Nabi mengajarkan dengan kepada kita dengan kalimat yang indah, wa jama'a bainakuma fi khairin, dan berkumpulnya seorang suami dan seorang istri dalam ikatan keluarga yang dihalalkan di dalam syariat itu adalah betul-betul untuk kebaikan. Kalau dia menikah sebagai seorang istri, maka dia berusaha untuk menjadi istri yang baik dan dikumpulkan bersama dengan suaminya dalam kebaikan tadi. Kalau dia sebagai suami, berarti bagaimana kemudian menjadi suami yang baik dan kemudian dikumpulkan dalam kebaikan bersama dengan istrinya tadi. Jadi mau susah, mau senang, yang penting tetap baik. Itu tujuan utamanya sebenarnya. Kalau kemudian melanjutkan pernikahan bukan membawa kebaikan, berpisah itu bisa jadi pilihan. Karena di dalam Islam boleh bercerai itu. Tidak sebagaimana dalam agama Nasrani yang nikahnya boleh tapi bercerainya haram. Kecuali Protestan. Kalau Katolik kan nggak boleh cerai. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk dijadikan sebagai perhatian. Yang lucu kalau dalam agama Nasrani itu bisa nikah nggak bisa cerai. Ya. Kalau kemudian nggak mau nikah, ya nggak boleh nikah. Maksudnya kalau jadi pendeta atau jadi biarawati nggak boleh nikah. Dan ini menjadi bagian dari yang juga menyelisih apa yang kemudian diajarkan Nabi kepada kita. Ketika ada 3 orang datang kepada Nabi yang kemudian mengatakan, yang pertama mengatakan, sungguh aku akan puasa terus dan nggak akan pernah berbuka. Orang yang kedua mengatakan, aku akan sholat malam semalam suntuk dan tidak pernah tidur. Orang yang ketiga mengatakan, aku akan terus bujang dan tidak akan pernah menikah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku tidur, aku sholat tapi aku juga tidur. Maksudnya malam hari bangun tapi juga tidur. Aku puasa tapi aku juga berbuka, kata Nabi. Dan aku juga menikahi wanita. Lalu kemudian di akhir kalimatnya Nabi mengingatkan dengan ungkapan faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku maka bukan dari golongan umatku. Dan ini menjadi peringatan Nabi kepada kita untuk jangan sampai kemudian kita itu melakukan sesuatu yang menyelisih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat lain juga disebutkan dari Anas bin Malik, Anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam qala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Yahrumu ibnu Adam wa tabqa min husnatan. Anak Adam itu semakin waktu itu akan semakin tua, kecuali dua hal. Ya nggak pernah tua itu. Dan nggak kenal tua atau muda. Dua hal. Al-hirsu wal amalu. Yang kedua adalah yang pertama sifat rakus, yang kedua adalah angan-angan. Manusia itu walaupun sudah tua ya angan-angannya nanti 10 tahun lagi, nanti 15 tahun lagi KPR, nanti 3 tahun lagi mobil, nanti 5 tahun lagi motor, misalnya gitu kan. Walaupun sudah tua, maksudnya masih mikirin kredit, nanti 5 tahun lagi kredit, 3 tahun lagi kredit, 15 tahun lagi, padahal sudah tua, berangan-angannya masih panjang. Begitu juga sifat rakusnya manusia itu nggak pernah tua dan nggak kenal tua. Walaupun tua juga kadang-kadang masih rakus. Makanya nggak usah aneh, Pak. Dulu waktu jadi camat korupsinya cuma beberapa M, nanti kalau sudah jadi presiden ya korupsinya triliunan. Bisa jadi. Ya karena nggak pernah berhenti sifat rakus itu. Semakin ada pada seseorang, dia semakin ganas dari waktu ke waktu. Namanya rakus. Kadang-kadang bukan hanya uang yang diambil, aspal dimakan, kabel dimakan kan, ya, cor-coran diambil juga, ya. Bukan hanya, masih mending sapi, Pak. Sapi itu konaahnya makhluk itu. Dari dulu sampai sekarang yang makannya rumput, ya kan? Kita nggak pernah dapati sapi makan selain rumput, ya. Dedek itu pun juga sebenarnya konsentrat dari bahan-bahan nabati atau yang lain yang kemudian memang untuk konsumsi sapi, ya. Sedangkan kita ini manusia itu makannya udah banyak, Pak, macam-macamnya. Singkong dimakan, nasi dimakan, ya kan? Sayur dimakan, daging dimakan, ya. Itu pun masih kurang, kabel dimakan, aspal dimakan tadi itu, ya. Ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai renungan bagi kita. Rakus itu nggak pernah lihat usia, Pak. Jadi kalaupun badan kita semakin ringkih, kemudian mata semakin kabur, telinga semakin nggak dengar, ya kan? Kemudian badan juga semakin bungkuk, jalannya semakin pelan, tertatih-tatih, tapi rakusnya nggak pernah berhenti. Itu manusia. Kata Nabi, Pak, bukan kata saya, kata Nabi. Ya. Kemudian disebutkan di dalam riwayat yang lain. Suatu ketika Nabi melihat Ad-Dhahak melihat salah seorang di antara ulama dari kalangan tabi'in. Nama aslinya adalah Ahnaf bin Qais. Ya. Beliau melihat seorang laki-laki yang memegang uang dirham. Faqala liman hadzal dirham. Lalu kemudian Ahnaf bin Qais tadi bertanya kepada laki-laki itu, milik siapakah dirham ini? Faqala rajulu li. Kata dia dengan tegas mengatakan, punyaku. Faqala innama huwa laka idza anfaqtahu fi ajrin aw ibtigha'i syukrin. Tsumma ansyadal ahnafu mutamatsila qaula syair anta lil mali idza amsaktahu fa idza anfaqtahu fal malu laka. Lalu kemudian Ahnaf bin Qais mengingatkan laki-laki tadi dengan mengatakan, sesungguhnya harta itu hanya benar-benar jadi milikmu ketika engkau gunakan, maksudnya dimanfaatkan. Fi ajrin, untuk mendapatkan pahala dari Allah dengan bersedekah. Awib tiga isyukrin, atau karena kemudian engkau berikan kepada orang lain sehingga engkau mendapatkan pujian atau mendapatkan terima kasih. Tsumma ansyadal ahnafu mutamatsila, lalu kemudian Ahnaf mengungkapkan sebuah bait syair. Anta lil mali idza amsaktahu, sesungguhnya kamu itu dimiliki oleh hartamu ketika engkau memegangnya. Fa idza anfaqtahu fal malu laka. Tapi jika engkau lepaskan, engkau infakkan, engkau berikan harta itu, maka sesungguhnya harta itu menjadi milik.
Ya kita lihat hari ini, Pak. Orang itu ketika kemudian dia punya harta, ya, seringkali dia diperbudak oleh hartanya, ya kan? Siang malam dihitungi, dijagain, disimpenin. Nanti beberapa jam lagi dilihat lagi masih ada apa enggak hartanya, ya kan? Tutup lagi, kunci lagi. Nanti beberapa hari lagi dilihat lagi ada enggak hartanya, oh masih ada, aman gitu kan, ya. Bahkan kadang-kadang bisa jadi dia tidur aja enggak nyenyak hanya gara-gara mikirin harta. Jadi harta itu semakin kita simpen, Pak, kita semakin diperbudak oleh harta tadi itu. Beli, kadang-kadang sampai beli safe deposit box, kan, SDF itu kan, SDB, ya, dengan harga yang mahal hanya demi agar hartanya aman. Yang kadang-kadang lucu ini ya, kita orang tuh kalau nyimpen ya disimpan pegang kuncinya, Pak. Ya kita ini kadang-kadang aneh, nyimpen di bank. Kita ngasih ke bank duit, kita pulang cuman dibawain catatan. Percaya lagi. Ya kan? Percaya kita ini, Pak. Bahkan saking polosnya kita ini percaya banget sama bank. Ya kan? Kita ngasih ke sana nggak kira-kira kan 100 juta, 50 juta, 20 juta, 10 juta, 5 juta, 1 juta, atau berapapun itu. Los-los aja kita kalau ngasih bank. Ya. Padahal pulang cuma dibawain catatan. Kalau ngasih segitu tuh ngasih ke masjid itu. Nanti dipulangin bawain catatan nggak apa-apa, Pak. Bikinin bukunya. Tapi kita ke masjid nggak percaya, kita ke bank percaya. Padahal ke bank itu bisa jadi hilang. Kemarin BSI error aja udah pada bingung. Pengen narik duitnya, khawatir duitnya ikut hilang. Ya kan? Dan kemudian dulu waktu ada zamannya Krismon awal-awal dulu ada namanya Millennium Bucks. Millennium Bucks itu dulu bank itu nyatat tahun itu hanya dengan 2 digit angka. Jadi 00 itu maksudnya tahun 1900. Kalau 99 berarti tahun 1999. Nah, di tahun 2000 itu mereka khawatir kurs dan nilai uang itu akan balik lagi ke tahun 1900. Itu yang kemudian disebut dengan Millennium Bucks itu. Itu sudah khawatirnya bukan main, Pak. Sampai orang berlomba-lomba rush money, ngambil uang banyak-banyak dari bank tadi. Kira kemudian kadang-kadang diambil nggak ada uangnya. Kadang-kadang kita lucu, dengan seperti itu aja kita percaya. Padahal bank itu kadang-kadang nggak percaya walaupun hanya untuk 1 buah pena. Penanya diikat. Ya kan? Kita percaya ngasihin duit kita banyak-banyak ke bank, bank nggak percaya sama kita hanya untuk sebuah pena. Sampai diikat penanya. Ya kan? Nah ini masalahnya ini. Nggak nyadar selama ini dibegitu-begitu, Pak. Selama ini nggak nyadar, Pak, dibegitukan ya. Kita ini sudah percaya sama bank, tapi bank nggak percaya sama kita, padahal cuma pena, Pak. Penanya diikat. Nah ini masalahnya ya. Sampai kayak gitu aja nggak nyadar sampai sekarang kan. Padahal kalau kita titipkan, Pak, uang kita itu ke anak yatim, ke masjid, ke fakir miskin, nanti kita akan bisa ambil di ATM akhirat, Pak. Tapi kalau kita taruhnya di bank-bank yang ada di Indonesia, ini cuma di dunia saja. Nanti udah mati, ditinggal itu uangnya, Pak, nggak bisa dibawa. Ya. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk dijadikan sebagai pelajaran, sebagaimana perkataan dari Ahnaf bin Qais tadi itu. Al-malu anta lil mali idza amsaktahu, sesungguhnya engkau itu milik hartamu. Jadi budak hartamu kalau kemudian engkau masih pegangi harta itu. Tapi kalau engkau sudah lepaskan, engkau sudah infakkan, maka harta itu betul-betul menjadi milik. Satu-satunya yang kita miliki dan itu yang menjaga kita, bukan kita yang menjaganya, itu hanya ilmu, Pak. Tapi kalau harta, anak, istri, kita punya, tapi kita yang berkewajiban untuk menjaganya. Tapi kalau ilmu kita punya, ilmu itu yang akan menjaga kita. Makanya dulu para ulama kalau untuk urusan harta itu ringan.
tapi mereka betul-betul berhati-hati dengan urusan ilmu. Sampai ada seorang pelajar penuntut ilmu dari seorang syekh, belajar sama syekh itu selama 4 tahun. Yang setelah 4 tahun itu syekh itu meninggalkan buku yang banyak. Dulunya belajar ya belajar aja, kemana-mana, karena buku itu diwariskan kepadanya, kemana-mana dibawa buku itu. Sampai suatu ketika dia berjumpa dengan seorang perampok, diambil hartanya. Ketika melihat buku dulu menjadi sesuatu yang mahal, Pak. Dulu buku itu masih mahal, nggak seperti sekarang karena maraknya percetakan dan lain sebagainya. Ya, bahkan sekarang bisa diunduh dengan gratis dalam bentuk file kan. Dengan banyaknya akses dan fasilitas hari ini, ya, itu punya buku itu mudah. Kalau dulu itu susah, betul-betul harus nulis pakai tangan. Ya, kalau mau nyalin itu, dan tidak setiap orang bisa punya kemampuan untuk menyalin dengan tepat tanpa cacat. Namanya manusia kan kadang ada salahnya. Yang punya bakat menulis, menyalin itu nggak banyak dulu. Jadi buku itu mahal. Sampai akhirnya diambil perampok itu. Kata si pelajar tadi itu, ambillah bukuku, ambillah hartaku nggak apa-apa, tapi bukuku jangan. Karena buku itu berharga bagiku. Oh, jadi engkau seorang penuntut ilmu. Jadi beginilah cara aku mengambil ilmu itu dari kamu. Diambil bukunya. Ya. Makanya kalau dulu para ulama itu al-ilmu fis sudur. Dulu ulama itu ilmunya di dalam hati, di dalam akalnya, tersimpan karena hafal. Sedangkan hari ini kita ilmu itu cuma di sutur, di tulisan-tulisan. Kadang-kadang hari ini kita koleksi ceramah banyak, koleksi buku banyak, tapi jarang yang dibaca, apalagi dihafal. Quran dari dulu dibaca aja tapi nggak hafal-hafal kan. Berarti memang nggak ada niat untuk menghafalnya. Nah, ini juga jadi renungan bagi kita. Padahal nanti salah satu di antara tanda akhir zaman itu, Pak, diangkatnya ilmu. Diangkatnya ilmu sehingga tidak tersisa di dunia satu ilmu pun. Dan ini menjadi bagian dari yang juga penting. Tersebarnya kebodohan di mana-mana. Bahkan salah satu di antara cara Allah untuk mengambil ilmu itu adalah dengan apa? Biqabdil ulama, dengan mematikan para ulama. Ya. Jadi wafatnya para ulama itu adalah hilangnya ilmu. Dari dulu sampai sekarang sudah berapa banyak ulama itu yang meninggal. Dan ini menjadi bagian dari yang juga penting untuk harusnya kita jadikan sebagai perhatian kita. Ilmu itu sebenarnya yang berharga. Tapi kita lihat hari ini yang berharga bagi mereka justru artis Korea, ya, para musisi, ya kan, kemudian para konten kreator itu yang berharga. Dan yang dihargai hari ini banyak itu, Pak. Ulama malah nggak dihargai, tapi ditangkepi. Itu fenomena hari ini yang kita dapat itu, ya. Kalau TikToker gitu nanti dapat apa namanya gold plate, apa istilahnya, dapat piagam emas. Itu ketika viewernya mencapai sekian, nanti dapat apa namanya yang perak, silver dengan apa namanya jangkauan viewer sekian dan lain sebagainya. Nanti kalau kemudian di YouTube dibayar setelah subscribernya sekian, viewernya sekian. Coba. Yang dihargai yang begitu-gitu hari ini oleh manusia. Makanya manusia tidak akan pernah mendapatkan kebaikan sebagaimana yang dahulu didapatkan oleh para sahabat, sampai mereka menjadikan para ulama itu sebagai bintang, sebagaimana Allah dan Rasulnya menyebut para ulama itu sebagai bintang. Nabi SAW hari ini kan bintang kita kan masih kayak gitu tadi, bintang film, ya kan, artis, ya kan, itu yang jadi bintang manusia hari ini, yang masih dicontoh, diikuti, ya, di apa namanya, digandrungi, dihargai tadi itu. Nah, coba sekarang artis sekali manggung, Pak, dapatnya berapa?
Nah, itu tanya sama ininya, manajernya yang tahu ya, harganya berapa. Ya. Coba kalau kemudian kita memberikan kepada seorang guru ngaji misalnya, atau seorang ustadz, berapa? Kira-kira segede kita ngasih kalau kita ngundang artis untuk manggung tadi atau enggak gitu. Nah, itu bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai perhatian kita. Yang kita muliakan itulah yang kemudian menjadi panutan. Kalau yang dimuliakan tuh masih tiktokers tadi, youtuber tadi itu, ya, lo berarti manusia hari ini belum mendapatkan kebaikan yang banyak. Sampai kemudian mereka memuliakan para ulama sebagaimana dahulu para sahabat, para tabi'in dan generasi-generasi terbaik dari umat-umat terdahulu memuliakan ilmu dan pembawa ilmunya tadi, yaitu para ulama. Karena para ulama itu pewaris para nabi. Al ulama warasatul anbiya. Dan ini menjadi bagian dari yang harusnya kita perhatikan. Disebutkan dalam sebuah riwayat, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kanu yaquluna nahnu aktsaru min bani fulan. Fanahnu a'addu min bani fulan. Wa hum kullu yaumin yatasaqatuna ila akhirihim. Wallahi ma zalu kadzalika hatta saru fi ahlil quburi kulluhum. Manusia itu seringkali mengatakan kami lebih banyak hartanya daripada Bani Fulan, kami lebih banyak orangnya daripada Bani Fulan, yang kemudian setiap hari mereka jatuh satu persatu, maksudnya meninggal, dan mereka tetap menganggap diri mereka lebih baik dari yang lain tadi itu, hingga kemudian seluruhnya masuk ke dalam kubur. Hatta zurtumul maqam. Dan ini bagian dari salah satu di antara yang diingatkan oleh Allah kepada kita supaya kemudian kita itu berhati-hati dan tidak lalai tadi. Makanya jangan jauh-jauh dari masjid, Pak. Soalnya nasihat itu seringnya datangnya di masjid. Ceramah datangnya di masjid seringnya. Kan jarang kita dapat ceramah di pasar. Jarang kita dapat ceramah di kafe, itu jarang kan, Pak? Kita ceramah kita dengerin ceramah di mana itu jarang. Rata-rata ceramah itu di masjid. Jadi kalau pengen terus diingatkan akan akhirat supaya nggak lupa akhirat, Pak, 2 tempat yang dikunjungi. 1 masjid, 2 kuburan. Serius. Kata Nabi, ziarah kubur, mengunjungi kuburan itu adalah lebih mengingatkan kita kepada akhirat. Jadi kalau mulai misalnya lihat tetangganya beli mobil baru, panas hatinya, Pak, segera redakan, bukan dengan adem sari, tapi dengan pergi ke kuburan. Mobil itu nggak akan dibawa, Pak, ya. Jadi kita lebih tenang, ya. Alhamdulillah nggak punya mobil sekarang, karena bisa jadi kalau punya mobil sekarang malah nggak pernah kelihatan ke masjid, gitu maksudnya kan. Syukuri saja, ya. Dan ini menjadi bagian dari yang harusnya menjadi pengingat bagi kita supaya kemudian kita tidak terlalaikan dengan dunia tadi. Kunjungi 2 itu, ya. Kuburan, yang kedua masjid, ya. Ya ini yang harusnya sering dikunjungi malah, ya. Ini yang harusnya sering dikunjungi 2 ini. Ya, termasuk bukan hanya sekedar menghadiri jenazah, menjenguk orang sakit itu juga bagian dari yang bisa mengingatkan kita bahwa segala hal di dunia itu cuma sementara. Sehat kita aja sementara, harta kita sementara, usia kita juga sementara, kaya kita juga sementara, miskin kita juga sementara, ya. Semua ada masanya, semua ada waktunya. Makanya di ayat sebelumnya kan kita diingatkan dengan kalimat apa? Wal asr, demi waktu. Semuanya itu nggak ada yang berlalu, ya, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim, thumma latarawunnaha
ainal yakin. Allah mengulang kalimat ta'lamun sampai beberapa kalimat. Kalla saufa ta'lamun. Sungguh kalian pasti benar-benar akan mengetahui. Tsumma kalla. Dan sungguh sekali lagi Allah mengatakan kemudian kalian benar-benar akan mengetahui. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Seandainya kalian mengetahui dengan ilmal yakin. Ilmu yakin itu Pak, itu seperti keimanan, belum melihat tapi sudah meyakini. Karena yang dia ketahui tadi atau yang dia fahami tadi. La tarawunnal jahim, sekalian benar-benar akan melihat neraka jahim. Tsumma la tarawunnaha ainal yakin. Dan kalian betul-betul akan melihat neraka jahim tadi itu dengan mata kepala. Kita ini seringkali manusia, kalau belum melihat sendiri belum yakin. Kalau cuman baru katanya, itu biasanya belum yakin. Makanya tingkatan keyakinan yang paling tinggi atau keilmuan yang paling tinggi itu adalah apa? Ainal yakin. Ketika kemudian kita sudah meyakini karena kita melihat dengan mata kepala kita sendiri. Itu yang paling tinggi. Yang paling bawah tadi apa? Al ilmu tadi, cuma sekedar ilmu saja mengetahui, tapi belum meyakini, yaitu cuma sekedar pengetahuan saja. Bisa jadi berlalu, bisa jadi dia yakini berikutnya. Dan ini bagian dari yang juga diajarkan Nabi kepada kita. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin. Ayat ini yang paling berat bagi para sahabat. Nabi SAW mengatakan, hadza minan na'imil ladzi tus'aluna an. Suatu ketika ada sebagian sahabat yang mengatakan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah ini kurmanya, wahai Rasulullah ini airnya, wahai Rasulullah ini makanannya. Dan terus dikatakan seperti itu kepada Rasulullah SAW, lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, hadza minan na'imil ladzi tus'aluna. Ini kurma tadi, air tadi. Ya kalau kita berarti nasi, lauknya, ya, termasuk berbagai macam gorengan dan roti serta teh ini adalah bagian dari kenikmatan yang nanti akan dipertanyakan oleh Allah kepada kita di akhirat. Setiap tetesnya, setiap butirnya, setiap suapan yang kita makan adalah kenikmatan yang nanti akan ditanyakan oleh Allah kepada kita. Untuk apa? Apakah kita makan minum tadi itu hanya sekedar untuk menghabiskan tenaga kita yang didapat dari makan dan minum tadi itu untuk kesia-siaan mengejar dunia atau untuk mengejar akhirat? Mari kita jadikan ini sebagai renungan bagi diri kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah mempermudah kita untuk bisa melazimi kebaikan-kebaikan yang banyak, sehingga kemudian Allah bukan hanya mengumpulkan kita di masjid ini saja, tapi juga Allah akan mengumpulkan kita kembali nanti di surganya insya Allah. Demikian barangkali saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.